narasumber kita pada malam hari ini. Jadi hari ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir periode modern kontemporer. Jadi tujuan kita membuat podcast ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester matkul apa Mbak Deci? Madhab Tafsir. Ya, yang diampu oleh siapa Mbak Deci? Bapak Najib Syaifullah MAD. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mungkin mau dijelaskan ya Mbak Deci, bagaimana sih latar belakang sejarah tafsir pada masa periode modern kontemporer? Jadi bisa dijelaskan, monggo Mbak Deci. Jadi pada masa periode modern kontemporer memiliki latar belakang sejarah tafsir Al-Quran menyangkut tentang abad yang ke-18 sampai ke-21 Masehi dan ditandai dengan upaya para mufasir untuk merespon perubahan sosial, politik, dan intelektual di dunia Islam. Salah satu faktor pendorong perubahan ini adalah dampak kolonialisme Barat yang memaksa umat Islam untuk menghadapi tantangan modernitas dan ilmu pengetahuan. Nah, di tengah kondisi tersebut muncul kebutuhan untuk menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan yang lebih rasional dan relevan agar ajaran umat Islam dapat diterapkan dalam konteks masyarakat yang terus berubah ini. Dari tokoh Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 dan muridnya yaitu Rashid Ridho memainkan peran penting dalam melahirkan tafsir yang berorientasi pada reformasi sosial. Tafsir mereka menekankan bahwa pentingnya penggunaan akal dan ijtihad dalam memahami teks. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih fokus pada tafsir bil maksud, yaitu berdasarkan riwayat. Tafsir modern ini memadukan antara wahyu dan rasionalitas serta menekankan keterlibatan umat Islam dan dalam sains dan teknologi agar mampu menghadapi tantangan pada zaman saat ini. Selain itu, munculnya madhab tafsir kontemporer memperkaya kanazah penafsiran Al-Quran. Misalnya, Sayyid Qutb dengan tafsir Fizilah Al-Quran menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sosial dan politik. Pada dekade berikutnya ada Fazlur Rahman memperkenalkan konsep tafsir intelektual, yaitu usaha untuk memahami Al-Quran dengan mempertimbangkan latar sosiohistoris ayat dan relevansinya bagi kondisi modern. Terus selanjutnya itu pada abad ke-21 Masehi muncul pendekatan tafsir yang lebih progresif seperti tafsir feminis dan tafsir pluralis yang berusaha menggali nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan pluralisme dalam Al-Quran. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menjawab isu-isu sosial kontemporer seperti hak-hak perempuan dan hubungan antar agama. Namun, dalam perkembangan ini juga memunculkan tantangan terutama dari kalangan konservatif yang menekankan pentingnya menjaga otentisitas dan kemurnian teks dalam Al-Quran tanpa terlalu banyak intervensi ide modernitas. Dengan adanya itu, perkembangan tafsir pada periode modern kontemporer ini mencerminkan upaya terus-menerus para mufasir untuk menjaga relevansi agama Islam di tengah perubahan zaman sekaligus mempertahankan
nilai-nilai fundamental Al-Quran. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan dan sangat detail mengenai latar belakang tafsir periode modern kontemporer. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana pola dan pendekatan tafsir modern kontemporer? Bisa dijelaskan? Monggo Mbak Deci. Pada periode tafsir modern kontemporer ini memiliki pola dan beberapa pendekatan sejalan dengan asumsi bahwa Al-Quran itu solid pada zaman yang akan mengakibatkan terbitnya pola penafsirannya yang berbeda di setiap zamannya. Pada penggiat tafsir kontemporer harus selalu berusaha mengaktualkan dan menjelaskan pemahaman secara kontekstual terhadap pesan-pesan universal yang terkandung dalam Al-Quran. Adapun beberapa pendekatan, yang pertama itu pendekatan ilmiah. Tafsir ini menggunakan pendekatan ilmiah, mengharuskan mufasir dalam memahami ayat Al-Quran cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika dengan ayat Al-Quran yang bersifat universal, memberikan gambaran seluas-luasnya tentang fenomena alam semesta yang terjadi, yang ternyata setelah dicocokkan sangat berkesesuaian dengan teori ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia pada masa saat ini. Yang kedua itu ada pendekatan semantik. Sebagai kalam Allah, Al-Quran bersifat transenden dan transhistoris. Namun dikarenakan disampaikan dalam bahasa manusia, maka Al-Quran ini juga imanen dan historis. Susunan teks Al-Quran tersebut yang dipercaya sesuai dengan susunan Lauh al-Mahfuz berbeda dengan urutan diturunkannya. Jumlah kata Al-Quran itu terbatas, namun sedang ruang dan waktu pemberlakuannya hampir tak terbatas. Fakta ini tampaknya itu dapat menjadi alasan karena yang cukup untuk mengatakan bahwa kompleksitas Al-Quran yang demikian tinggi, apalagi jika hendak dipahami pada pada masa yang sangat jauh, pada masa penurunannya sekarang ini. Yang ketiga itu ada pendekatan hermeneutik. Pada pendekatan ini telah mengilhami para sarjana muslim kontemporer untuk membawa wacana baru seperti Hasan Hanafi, Farid Esad, dan Nars Hamid Abu Zaid dalam melakukan interpretasi. Konsekuensi dari model hermeneutik ini dalam menafsirkan Al-Quran tidak hanya mengandalkan perangkat keilmuan seperti yang dilakukan oleh penafsir terdahulu, seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu fikih, balaghah, tetapi diperlakukan ilmu-ilmu seperti teori sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, sejarah, gender, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada pendekatan ilmu sosial. Pendekatan ini sebenarnya tidak terlalu baru, sudah dikenal pada awal abad modern yang lalu. Bersentuhan dengan peradaban berat tersebut sebagai stimulus lahirnya pendekatan ini dalam dunia Islam. Kemampuan para mufasir kontemporer dalam memahami ilmu-ilmu sosial dijadikan modal untuk memahami gejala-gejala keagamaan yang sangat jauh hanya didasarkan pada ilmu-ilmu agama. Mereka sangat tampak menyadari bahwa ilmu
sosial yang berasal dari barat itu sangat penting untuk memahami, mengkritik gejala agama yang ada di dunia Islam pada saat ini. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan yang bersifat mengarah kepada perubahan. Contoh pendekatan ini seperti pendekatan feminisme atau gender. Gender sebagai gejala sosial dapat diartikan sebagai pembagian peran manusia yang berdasarkan jenis kelamin. Tujuan perjuangan feminisme pada umumnya mencapai kesetaraan, harkat dan kebebasan perempuan dalam memilih untuk mencapai kesetaraan. Nah, baik di luar maupun di dalam rumah tangga tersebut. Nah, namun sebagaimana yang dikatakan persoalan mendasarkan dalam membahas isu-isu tentang gerakan feminisme adalah tentang posisi perempuan dalam tafsir Al-Quran adalah masih adanya kesenjangan antara ideal normatif yang diajarkan Al-Quran dengan tataran tafsir yang historis empiris. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan tadi. Saya itu ya Mbak, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa dipaparkan tokoh-tokoh ulama yang terkenal pada masa tafsir modern kontemporer ini. Monggo Mbak Desi. Nah, ada beberapa pada masa periode modern kontemporer ini ada banyak para mufasir yang telah pada abad ini. Nah, salah satunya itu ada Aisyah Abdurrahman bintu Sa'di. Nah, ini adalah yang unik, jarang mufasir perempuan. Beliau ini memiliki nama lengkap Aisyah Abdurrahman Al-Muka'anat bintu Sa'di. Beliau adalah seorang aktivis perempuan, seorang penulis yang aktif di Mesir, seorang pembaharu, dosen di Kairo Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Nah, beliau ini merupakan nama bintu Sa'di ini bukan nama asli beliau, menulis yang kayak nama samaran gitu loh Pak. Bukan beliau ini tidak mau namanya terkenal oleh orang karena sebagai menjaga martabat perempuan. Jadi dia menggunakan nama samaran gitu ya Mbak ya. Bintu Sa'di ini mempunyai anak perempuan. Beliau lahir di dunia tanggal 6 Dzulhijjah 1331 Hijriah yang bertepatan dengan 6 November 1931. Beliau ini dibesarkan di kalangan keluarga yang kental keilmuan, saleh dan taat. Ayahnya adalah salah satu guru di salah satu sekolah keagamaan di Dimyat. Nah, yaitu bernama Syekh Ali Abdurrahman. Sang ayah sangat menginginkan memiliki seorang putra, jadi ketika memiliki putri kedua dia bersumpah akan memberikan pendidikan agama yang kuat dan akan dibesarkan dengan pendidikan Islam yang benar, dengan keilmuannya di bidang bahasa Arab dan sastra Arab. Beliau ini menerbitkan karya tafsir yang berjudul At-Tafsir Al-Bayanin di Al-Quran Al-Karim dengan konsentrasi pada aspek kebahasaannya. Nah, yang kedua itu ada tokoh yang terkenal yaitu Ahmad Mustafa bin Muhammad Al-Marwazi. Beliau ini memiliki nama lengkap Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Al-Marwazi. Terkadang nama tersebut dilengkapi dengan memakai kata Bey sehingga menjadi Ahmad Mustafa Al-Marwazi Bey.
Nah, beliau ini lahir di kota Marowoh, yaitu sebuah kota atau kabupaten yang di tepi barat Sungai Nil. Nah, pengetahuan beliau ini memiliki lingkungan yang keluarganya ini sangat tekun, sangat dalam menyelami ilmu pengetahuan dan peradilan. Sampai keluarga mereka itu dikenal sebagai keluarga hakim. Masya Allah sekali ya keluarganya ya. Nah, perjalanan keilmuan membuahkan magnum opus yang dikenal dengan nama Tafsir Al-Marawi yang menarik dan mudah dipahami sehingga diterima di kalangan masyarakat. Nah, ada satu lagi tokoh yang ini sangat terkenal di Indonesia, yaitu Muhammad Quraish Shihab. Ya, kalau ini saya tahu. Nah, beliau ini lahir pada 16 Februari 1944 Masehi di kota Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Ayah Quraish Shihab adalah Abdurrahman Shihab, yaitu guru besar dalam bidang tafsir dan menjadi rektor di IAIN. Pada tahun 1958 Masehi, beliau ini berangkat ke Kairo dengan bantuan dari beasiswa pemerintah Sulawesi Selatan. Beliau ini mengenyam pendidikan di Mesir dari kelas 2 Sanawiyah hingga meraih gelar MA pada tahun 1967 Masehi. Nah, beliau pulang ke Indonesia pada tahun 1980 Masehi, walau tidak lama dikarenakan beliau ini melanjutkan program doktor di Universitas Al-Azhar dan mengharuskan kembali lagi ke Kairo. Pada beliau ini menyelesaikan doktor selama 2 tahun dengan yudisium yang sangat bagus, yaitu summa cum dengan penghargaan tingkat 1 dan tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam bidang ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar. Karyanya yang paling terkenal dalam bidang tafsir ini adalah kitab Tafsir Al-Misbah yang bertujuan memberi pemahaman kepada masyarakat dan terhadap pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Mbak Deci Andini yang telah memaparkan tentang bagaimana latar belakang sejarahnya. Tadi juga ada tokoh-tokohnya dalam tafsir periode modern kontemporer. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum